Halo, selamat datang di channel The High Priestess. Saya akan melakukan uh, pilihan kartu buat teman-teman. Saya membuat 3 file hari ini berjudul Siapa pasangan masa depanmu? Siapa pasangan masa depanmu? Ini readingan ini untuk single dan orang yang tidak atau belum mempunyai pasangan, walaupun dia sudah cerai atau putus hubungan dengan pasangannya, mereka bisa mendapatkan pasangan di kemudian hari. Ya, ini readingannya untuk kalian yang belum memiliki pasangan, baik itu kalian masih single atau yang sudah cerai. Ini diperuntukkan untuk kalian. Karena ini adalah bacaan umum untuk orang banyak, ambil saja resonate-nya. Ini saya tarik energi kalian yang banyak. Ini ya, saya akan menarik energi kalian. Oke. Selalu dimulai dari kanan ke kiri. File 1 dengan saya lupa namanya ini juga. Maaf ya kalau saya sering tidak memberitahu nama batu. Ini batu kristal berwarna merah muda. Bisa lihat ya. File 1 dan file 2 ini citrine kalau tidak salah. Citrine. File kedua. Dan ini file ketiga dengan batu kristal. Semua batu kristal ya. Ini berwarna silver. Saya tidak tahu juga namanya ini. Ini untuk jika ada yang sakit bisa menggunakan kristal yang berwarna silver. Oke. Dalam memilih batu kristal atau pile atau grup, di sini pilih dengan intuisi teman-teman dengan baik, jangan overthinking. Kalau sudah overthinking itu bukan intuisi lagi. Relax saja, tarik napas, hembuskan berlahan-lahan melalui hidung atau mulut ya, sebanyak 3 kali, tutup mata dan buka. Dan yang paling menarik itu adalah resonate buat teman-teman semacam itu. Oke, saya mulai saja. Judulnya, Siapa pasangan masa depanmu? Saya akan memberitahu ciri-cirinya dan bagaimana ciri-ciri mereka begitu. Mungkin dari postur tubuhnya, warna kulit, dan di mana mereka tinggal semacam itu. Dan bagaimana pertemuannya, mungkin ada keluar. Saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu secara pasti apa yang kartu ini katakan nanti, semacam itu. Oke, mari kita mulai saja. Halo Pile, Pile 1 ya. Saya merasakan kamu atau mereka sangat aktif, suka kegiatan. Kamu orangnya tidak bisa tinggal diam. Kamu selalu sibuk di dalam pekerjaanmu. Beberapa dari kalian workaholic, orang yang suka bekerja di sini. Ya, mungkin mereka atau kalian yang memiliki energi ini, bisa vice versa ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ya, orangnya saya merasakan dari batu ini orangnya kesusu, tergesa-gesa, cepat mengambil keputusan, cepat melakukan pekerjaannya. Mereka menghabiskan waktu tepat pada waktunya, semacam itu. Mari kita buka. Siapa pasangan? Dari kartu ini,
Saya merasakan mereka adalah orang yang bekerja di pemerintahan. Kalau tidak pemerintahan, keamanan, atau semacam, ya kebanyakan saya melihat di sini, kebanyakan dia bekerja berhubungan dengan kantor, dengan pemerintahan. Mungkin bekerja di pemerintahan atau bekerja di hukum, pengacara atau notaris atau semacam mediator itu, semacam yang berhubungan dengan hukum, peraturan, kertas-kertas, surat-surat semacam itu. Saya melihat banyak sekali surat-surat yang dia pegang. Hukum, apalagi kantor semacam itu. Bekerja di kantor, berhubungan dengan pemerintahan juga. Ya, saya lihat ada orang yang mereka sebagian bekerja di politik, pertahanan begitu, kantor-kantor yang berhubungan dengan pemerintah semacam itu, berhubungan dengan kertas-kertas, paperwork begitu, lawyer, notaris, ada beberapa dokter ya. Ini memerlukan mereka memiliki otak yang cemerlang di sini. Beberapa ada yang bekerja di pengadilan, jaksa hukum, semacam itu, sekretaris, yang membutuhkan ketelitian, ya accounting, financial advisor, semacam itu. Di sini ada Queen of Pentacles. Mereka secara keuangan stabil, tidak ada masalah di sini karena saya lihat mereka stabil di dalam keuangan dan pekerjaan. Karena orangnya sangat fokus pada karir dan keuangan di sini. Orang yang lebih mengutamakan pekerjaan saya lihat di sini. Nah, di sini ada Three of Swords dan Two of Pentacles. Oke, di sini saya melihat di kehidupan masa lalunya atau sekarang mereka pernah mengalami hubungan percintaan yang gagal semacam itu. Mereka dikhianati atau mereka pada masa kecilnya memiliki trauma, mungkin hubungan mereka dan orang tua tidak baik. Di sini saya melihat itu. Tapi mereka, saya lihat orangnya kuat. Mereka melaluinya dengan berhasil. Mereka mengatasi masalah itu dengan baik dan membuat mereka menjadi orang yang lebih kuat sekarang. Karena kejadian yang di kehidupan masa lalunya yang menyakitkan membuat mereka menjadi orang yang lebih kuat sekarang. Ini adalah ciri-ciri dari pasangan hidupmu. Dari Two of Pentacles, saya melihat dia orangnya fleksibel, tidak kaku. Mereka menghadapinya dengan tenang. Saya melihat ini ada energi apa ya dari Two of Pentacles. Seperti mereka dewasa. Beberapa orang ini saya melihat orangnya dewasa, cara pemikirannya dan emosionalnya itu dewasa, matang, dan memiliki kebijaksanaan yang lebih baik. Saya melihat orangnya pintar, otomatis dia memiliki bukan begitu. Orang pintar
Orang pintar tidak membuat orang itu lebih bijaksana, semacam itu. Tapi dia ini orangnya khusus. Saya lihat orangnya memiliki keseimbangan di dalam dirinya. Mereka memiliki ini. Dari Two of Pentacles saya melihat energi ini yang muncul. Dia memiliki kebijaksanaan yang baik dibandingkan orang lain. Karena dia memiliki kebijaksanaan ini karena dari pengalaman pahitnya ini timbul kebijaksanaan di dalam dirinya. Semacam itu saya rasakan. Dan dia memiliki kepintaran di atas rata-rata. Mereka matang di dalam emosional dan dari cara pemikirannya juga, dari segi emosional dan pemikirannya lebih matang, lebih dewasa. Orangnya tidak ada sifat kekanak-kanakan di sini. Walaupun dia masih umur lebih muda dari kalian, ini pemikirannya jauh lebih matang, lebih dewasa, semacam itu. Kalau bukan hal itu, mungkin orangnya sudah berumur dan memiliki kedewasaan dalam berpikir, semacam itu. Saya melihat dari energi, ini energi timbul dari Two of Pentacles di sini. Oke, apa lagi? Siapa mereka? Untuk siapa mereka? Pasangan masa depanmu, siapa mereka? Di sini ada Ten of Wands. Dari kartu sini saya melihat orangnya kuat secara fisik dan non-fisik. Non-fisik itu artinya emosionalnya kuat. Dia tahan banting orangnya. Dia telah banyak mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan di kehidupan ini dan membuat mereka menjadi orang yang kuat secara fisik dan non-fisik. Orangnya bertanggung jawab di sini. Jangan khawatir kalau kalian bertemu dengan orang ini, orangnya bertanggung jawab, tidak suka melalaikan tanggung jawabnya. Ini dalam segala hal, baik itu di dalam pertemanan, pekerjaan, semacam itu. Segala hal dia orangnya bertanggung jawab dan bisa dipercaya, semacam itu. Dan di sini ada energi mudah tersinggung. Orangnya memiliki perasaan sensitif. Kalau kalian berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan dia, gunakan bahasa yang baik, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, nanti membuat hubungan ini tidak bisa berjalan dengan baik, seperti stagnan begitu, tidak berkembang ke depan. Jadi semacam itu. Oke. Dari keluar lagi energinya dari Queen of Pentacles. Orangnya ini orang rumahan, orang yang tidak suka keluyuran, tidak suka membuang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Mereka begini, dari Queen of Pentacles ini mereka saya lihat orangnya suka fokus pada hal-hal yang berguna, yang membantu kehidupannya, semacam itu.
seperti pekerjaan yang bisa menghasilkan uang semacam itu. Jika ada orang yang ingin bertemu dengan dia dan pertemuan itu membawa manfaatnya, itu dia akan berusaha meluangkan waktu untuk orang itu. Semacam itu. Dia orangnya sibuk dan dia tidak ingin membuang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna semacam itu di sini. Orangnya agak kaku sedikit semacam itu. Apalagi dikasih 2. Wow, the devil. Page of Swords. Ini kartu saya sudah beritahu kalian ya. Orangnya pintar, memiliki intelektual yang tinggi dibanding rata-rata. Ini kartu konfirmasinya. Mereka suka mempelajari sesuatu yang belum mereka ketahui, dan mereka orangnya suka mengamati, suka mengobservasi. Orangnya tidak cerewet, orangnya pendiam, introvert. Kadang mereka juga ekstrovert, bisa ekstrovert dan bisa juga introvert. Mereka suka mengamati daripada berkomunikasi. Semacam ini saya melihat sekarang ya, saya beritahu. Orangnya diam di luar tapi berisik di dalam. Maksudnya apa? Orangnya suka memikirkan sesuatu, mengamati sesuatu, dan ya seperti itu. Mereka mengamati sesuatu tapi di dalam pikirannya, semacam itu. Mereka tidak suka, maksudnya mereka orang pendiam, tapi pendiamnya itu elegan, pendiamnya itu pintar. Bukan pendiam itu bodoh, bukan. Mereka suka mengamati, tidak suka berkomunikasi yang tidak ada gunanya, semacam itu. Dari kartu The Devil, kamu tahu, dari kartu ini secara fisik orangnya menarik, baik itu pria atau wanita. Calon pasangan hidupmu ini nanti orangnya memiliki fisik yang menarik. Dari kartu ini mereka tidak ganteng tapi menarik, tidak bosan dipandang. Ini energinya keluar dari sini. Banyak yang menyukainya, banyak mengidolakannya karena mereka memiliki karisma di dalam dirinya. Mereka memiliki aura yang sangat kuat, yang sangat menarik, membuat orang semacam tergila-gila dengan mereka, semacam itu. Jadi, tapi jangan khawatir, mereka memiliki sifat yang baik di sini. Dan terakhir, Eight of Swords. Eight of Swords di sini mereka mudah frustasi, mudah stres, mudah bimbang, mudah bingung. Ini ada energi, semacam ada energi Libra, Aquarius, ya semacam itu. Air sign, energi angin di sini. Mereka semacam orang yang mungkin di zodiaknya kebanyakan Libra, Aquarius itu
air, ada energi air dan energi angin di sini. Kemungkinan di tanggal lahirnya atau tahun kelahirannya kebanyakan air atau angin. Karena sebelumnya saya melihat ini orangnya sensitif condong ke air di sini. Jadi ya, mereka orangnya seperti itu. Oke, saya lihat lagi ya apa yang masih kurang di sini. Dalam berkomunikasi, mereka tegas dalam berbicara. Tidak suka pelin-pelan orangnya. Mereka tegas dan menghormati batas-batas orang lain di sini. Kamu kemungkinan bertemu mereka di dalam mengurus surat-surat di sini. Pajak. Dari mereka juga bekerja di pajak. Mereka kerja di pajak, semacam itu. Saya melihat banyak sekali dokumen dia pegang, dia kerja semacam itu. Tapi pekerjaannya memerlukan otak di sini. Nanti kamu dan mereka akan bertemu di dalam, mungkin kamu mengurus surat-surat. Sebagian bekerja di imigrasi. Mungkin kamu pertemuanmu dengan mereka ini semacam kamu memerlukan bantuan mereka untuk mengeluarkan sebuah surat yang penting. Saya tidak tahu surat apa itu. Nanti pertemuannya di sana, di kantor, di tempat mereka bekerja. Dan pertemuannya ini secara tiba-tiba, tanpa kamu ketahui, semacam itu. Pile 3. Mungkin pile orang yang nonton ini mungkin ada nonton di pile kedua. Mungkin ada energi lanjutan di pile kedua, saya rasa. Karena saya bilang pile kedua. Ini angka yang penting di sini, paling penting angka 5, angka 10. Ya, semacam itu. Kamu dan dia sama-sama akan menghilangkan. Kamu juga ada rasa trauma di dalam hubungan, dia juga ada trauma di dalam hubungan, dan pertemuanmu ini tidak disangka-sangka akan terjadi, dan mereka dan kamu akan saling menghilangkan di sini. Pesan dari alam semesta untukmu. Ini sudah panjang ya. Queen of Cups. Lihat. Alam semesta mengatakan kamu dan mereka adalah soulmate. Ada perasaan timbal balik. Kamu memiliki perasaan pada mereka dan mereka juga memiliki perasaan padamu. Ada perasaan timbal balik di sini. Tidak bertepuk sebelah tangan. Jalani saja hubungan ini. Pelajari dulu. Jangan langsung jangan langsung berpacaran. Berteman dulu. Pelajari dia, bagaimana orangnya, semacam itu. Jangan dipaksakan. Mengalirlah seperti air mengalir. Jangan mengontrol situasi atau orang di sini. Kalau memang mereka jodohmu, tidak akan lari kemana-mana. Semakin kamu menggenggam orang itu, dia akan lari darimu. Jadi, ikuti alur mainnya saja. Semacam itu. Ya, saya rasa tidak ada lagi pesan-pesan untuk file 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga membantu channel ini dan teman-teman. Bye-bye.
Halo pile 2 dengan batu sitrin. Di sini berwarna kekuning-kuningan. Saya suka batunya. Saya suka warna warna emas, seperti warna emas di sini. Oke. Mari kita buka. Siapa calon pasanganmu pile 2? Di sini concern. Orang yang selalu memikirkan sesuatu, seseorang yang selalu ini semacam dia selalu memikirkanmu siang dan malam karena mereka memiliki, dari kartu ini ya, mereka selalu memikirkanmu siang dan malam. Mereka tidak tahu kenapa mereka menyukaimu. Mereka memiliki perasaan padamu, tapi mereka tidak tahu kenapa mereka menyukaimu. Mereka selalu terus-menerus memikirkanmu, semacam itu. Baik itu mereka sedang bekerja atau beristirahat, kamu selalu ada di pikirannya, semacam itu. Orangnya pemalu, juga memiliki hati yang sensitif. Pile 1 ada mereka juga memiliki perasaan sensitif. Ini juga pile 2, mereka memiliki perasaan sensitif, perasaan halus, perasaan yang mudah tersinggung, semacam itu. Orangnya baik, mudah dipercaya, orangnya bisa dipercaya, semacam itu. Tidak ada niat buruk padamu. Saya tidak tahu, saya tidak lihat kartu, tapi saya baca dari energi kartu ini keluar semacam itu. Angka 33 atau 6. Di sini saya merasakan beberapa kamu memiliki hubungan dengan orang masa lalu di sini. Tunggu ya, sebentar. Oke, sudah. Saya shuffle dulu kartunya untuk melihat lebih lanjut dari kartu ini ya. Concern. Siapa pasangan masa depanmu? Pile kedua siapa? Sudah pasti. Saya sudah mengatakan lebih dulu, dari kartu ini keluar energi ada perasaan suka padamu. King of Cups, konfirmasinya. Di sini The Tower. The Tower ini bukan arti buruk ya, dalam readingan ini. The Tower bukan arti buruk, tenang saja. Ini perasaannya, saya sudah mengatakan terlebih dahulu. Orangnya ini, dia tidak tahu kenapa. Saya sudah baca dari kartu sini. Ini konfirmasinya kartu 2 ini keluar. Saya tidak melihat kartu sebelum membaca ini, tapi kartunya ini langsung keluar. Kartu ini mengatakan, mereka memiliki perasaan padamu, tapi mereka tidak tahu kenapa mereka menyukaimu. Langsung ada kartu The Tower moment. Tiba-tiba ada perasaan suka padamu. Padahal perkenalannya itu sebentar saja, tidak lama, tapi mereka tiba-tiba ada perasaan suka padamu. Perasaan suka dan membuat mereka itu bingung. Harus bagaimana? Seperti orang bingung, kenapa ya saya belum begini, kenapa ya saya belum memiliki perasaan ini sebelumnya, kenapa tiba-tiba saya merasa ada perasaan suka pada pile kedua, dan itu membingungkan mereka, dan
terus-menerus mereka memikirkanmu siang dan malam, terutama pada malam hari, pada saat mereka sendiri, pada saat mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Energi itu timbul, mukamu semua timbul pada saat malam hari dan sangat kuat. Dan di sini ada energi Nine of Swords, tidak bisa tidur di malam hari karena memikirkanmu terus-menerus semacam itu. Tidak bisa beristirahat dengan baik di sini. Oke, mari kita lihat lagi apa yang kartu ini akan katakan. Siapa pendamping pile kedua? Ini bagus kartunya. Ini kartunya mengatakan mereka ingin bersamamu. Mereka di sini ada ketertarikan yang besar dari mereka terhadapmu, dari Six of Wands. Mereka mempunyai rencana ingin membentuk keluarga bersamamu di masa depan. Mereka memiliki perasaan yang kuat padamu, mereka ingin bersamamu, tapi mereka tidak tahu kenapa timbul perasaan seperti itu. Itu saja dari kartu ini. Tidak ada perasaan negatif. Ini positif semua kartu ini. Wow, ini lihat The Chariot. Begini. Ini kartu Major Arcana. Sekali mereka membuat keputusan itu tidak pernah mereka ragukan. Sekali mereka membuat keputusan tentangmu, mereka akan melakukan action tanpa ragu-ragu. Walaupun banyak orang menentangnya hal itu, tapi mereka tidak peduli. Sebelum mereka mengambil keputusan tentangmu, mereka diliputi banyak masalah. Tapi mereka akan keluar dari permasalahan itu, dan jika mereka sudah keluar dari permasalahan itu dan mengambil keputusan tentangmu, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil action untukmu. Di sini saya melihat energi The Chariot. Mereka akan mengutarakan perasaannya, dan mereka akan mencari waktu kapan ingin memberitahu hal itu, semacam itu. Ini energi sangat kuat, energi The Chariot di sini. Begini, tempat tinggal denganmu itu agak jauh, mungkin antar pulau atau antar negara. Antar pulau atau antar negara. Di sini ada laut yang memisahkanmu dengan mereka, tapi tenang saja, mereka akan datang padamu jika mereka sudah mengambil keputusan di sini. Di sini beberapa dari kalian ada orang ketiga yang membantumu memperkenalkan mereka denganmu di sini. Di sini kalau tidak keluarga, teman dekat yang memperkenalkan mereka denganmu. Ini perantara orang-orang yang akan memperkenalkan semacam itu. Apalagi lihat Queen of Cups dan King of Cups. Kamu berjodoh dengan mereka. Tapi saya akan shuffle lagi kartunya. Page of Swords.
Eight of Wands. Di sini saya melihat orangnya selalu menggunakan otak dalam menyelesaikan suatu permasalahan apapun itu. Mereka orangnya tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Mereka selalu melihat jangka panjang. Mereka selalu memikirkan sebab dan akibat jika mereka mengambil keputusan. Orangnya sangat berhati-hati di dalam segala hal, baik itu di dalam berteman, komunikasi, pekerjaan, apapun itu. Mereka tidak ingin bermasalah dengan orang lain. Orangnya pintar berkomunikasi, orangnya di sini saya merasakan ada energi CEO. Kemungkinan dari kalian ini mereka memiliki perusahaan, mereka mempunyai bisnis keluarga, dan dia adalah CEO atau direktur perusahaan itu. Mereka ya di sini orangnya tegas dalam berbicara. Ada karisma, saya lihat ada karisma di orang ini, memiliki karisma juga. Mereka pandai berkomunikasi. Saya melihat ada energi leader di dalam dirinya, pemimpin, dan orangnya cekatan di dalam mengambil keputusan. Maksudnya mereka ada energi di sini, energi yang sangat kuat yang keluar, energi yang sangat cepat dari mereka. Mereka selalu melakukan kegiatan tugas-tugasnya. Mereka selalu melakukan tugas-tugas atau pekerjaannya dengan baik dan menyelesaikan dengan tepat waktu. Saya rasa dari energi Eight of Wands, dan mereka suka mengobservasi sesuatu. Ini semacam energi lanjutan dari pile 1, dan ini energinya saya rasakan lanjutan dari pile 1 ke pile 2 ini. Di sini orangnya pintar, suka mengobservasi sesuatu, apapun itu. Mereka hanya berbicara, berkomunikasi yang penting-penting saja, semacam itu. Mereka banyak diam, ya, semacam itu. The High Priestess. Three of Wands. Ya, dia orangnya semacam saya sudah katakan sebelumnya, orangnya ini selalu suka melihat ke depan. Mereka selalu memikirkan masa depan. Orangnya selalu memikirkan jangka panjang, bukan jangka pendek. Orangnya terlihat misterius, tapi menarik. Di sini ada energi King of Wands, Queen of Wands, energi ketertarikan, daya karisma, kekuatan karisma yang sangat-sangat besar. Walaupun orangnya tidak ganteng, tapi orangnya itu menarik. Orang yang mereka tidak bisa diabaikan. Mereka memiliki kekuatan seksual yang tinggi. Maksudnya mereka seksi seperti itu. Walaupun mereka tidak ganteng atau cantik, tapi mereka ada energi seksual yang tinggi, seperti seksi semacam itu. Saya rasakan di energi ini. Tidak ada wands di sini ya, tapi saya merasakan dari energi semua ini keluar dari kartu ini semacam itu. Ya, ini kemungkinan dan beberapa orang ya, kamu akan bertemu mereka di tempat kerja. Mereka adalah seniormu.
semacam ini, tiba-tiba kamu melakukan komunikasi dengan mereka tanpa rencana apapun. Mungkin kamu minta bantuan dari mereka. Dari situ perkenalanmu dengan mereka mulai semacam itu. Dari percakapan yang tanpa di set up, tanpa disengaja semacam itu. Pertemuanmu dan mereka dari percakapan. Kamu atau dia yang membutuhkan sesuatu dan mereka meminta tolong padamu atau kamu ya di sini, dan di situ pertemuannya mulai semacam itu. Kamu dan mereka selalu memikirkanmu siang dan malam semacam itu. Dan kamu juga memikirkan mereka. Ada perasaan timbal balik di sini. Bukan cuma mereka, kamu juga begitu memikirkan mereka semacam itu. Mereka memikirkanmu dan kamu juga memikirkan. Ada perasaan timbal balik, ada perasaan suka juga di sini. Semacam itu. Beberapa orangnya di perpustakaan, pertemuanmu dengan mereka, dan beberapa orang di sekolah. Di sekolah, beberapa orang di perpustakaan. Ya. Permulaan pertemuanmu dengan mereka dari percakapan dulu. Ini percakapan. Saya rasa dari situ mulai hubungan terus berlanjut. Semacam itu kartu yang mengatakan di sini. Jadi ya, saya ambil kartu lagi untuk melihat pesan dari alam semesta untuk pile kedua. Saya lihat di sini orangnya sukses di bidang tempat pekerjaannya, orangnya sukses. Orangnya sukses di pekerjaannya. Orangnya suka mempelajari sesuatu, orangnya salah satu hobinya di sini suka membaca buku. Kalau tidak membaca buku, saya lihat suka nonton film di sini. Orangnya suka traveling, mungkin dia ya semacam itu. Mungkin kemungkinan dia akan traveling ke tempatmu dan pertemuanmu tanpa disengaja bertemu di sana, semacam itu. Pesan alam dari alam semesta untuk pile 2. Dikatakan jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Biarkanlah jika kamu menunggu membuatmu stres. Jika kamu menunggu mereka kapan hal itu terjadi, kamu akan menjadi frustasi, depresi, tidak bisa tidur di malam hari, membuatmu selalu memikirkan. Jadi biarkanlah fokus saja pada dirimu dan perkembangan pertumbuhan dirimu dan karirmu, semacam itu. Ya, saya rasa tidak ada lagi pesan-pesan dari alam semesta untukmu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga membantu channel ini dan teman-teman. Bye-bye. Halo pile 3 dengan batu kristal silveria. Bagaimana calon pasanganmu di masa depan? Seperti apa?
Wow, official person. Dari kartu ini saya merasakan twin flame, hubunganmu twin flame, karmik, semacam itu. Dari angka 22 ya. Mereka kebanyakan kerja di pemerintahan. Mungkin mereka jenderal, bekerja di hukum, kerja di kantor pemerintahan, bekerja di kantor pemerintahan rata-rata kebanyakan di sini, atau kantor yang berhubungan dengan pemerintah, semacam itu. Mempunyai kedudukan yang tinggi di sini, orang yang senior, orang yang memiliki jabatan tinggi di sini, orang yang memiliki wibawa, orang yang dihormati banyak orang, semacam itu. Orang juga yang mereka yang memiliki karisma di sini, orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan mudah, orang yang bicaranya didengar oleh orang banyak, dihormati, dikagumi, karena mereka memiliki kekuatan atau kedudukan yang lebih tinggi atau tanggung jawab yang besar, semacam itu. Dan mereka memiliki stabilitas di keuangan. Mereka sudah memiliki banyak pengalaman hidup. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Di sini, ini bagus ya kartunya. Oke, mari kita lihat lebih ke dalam tentang mereka. Siapa calon pasanganmu, pile ketiga? Wow, the wheel of fortune. Saya sudah bilang ya, hubunganmu dengan mereka karmik, twin flame di sini. Mereka mencerminkan dirimu dan kamu mencerminkan mereka, semacam itu, timbal balik seperti cermin. Kamu mencermin ke dalam dirinya dan mereka mencermin ke dirimu, memiliki sifat yang sama, semacam itu. Ini adalah destiny, destiny semacam itu. Kamu harus bertemu dengan mereka. The wheel of fortune, karmik, hubungan karma, hubungan twin flame, semacam itu. Hubungan ini tidak mudah dijalankan. Ini pembelajaran untuk membuatmu bertambah baik ke depan, untuk membantumu tumbuh ke depan, semacam itu. Mereka juga begitu. Pertemuan mereka denganmu membantu mereka di dalam pertumbuhan spiritual dan juga membangun jiwa mereka ke depan lebih baik, semacam itu. Kamu juga begitu, sama. Oke. Siapa mereka? Siapa pasanganmu untuk pile ketiga? Major Arcana, Hangman. Hubungan yang kamu lalui dengan mereka tidak mudah. Saya tidak ingin menutupi hal ini. Saya harus beritahu, hubungan ini dijalankan tidak mudah. Kamu harus kuat, kamu harus pintar, kamu harus mandiri. Hubungan ini membuatmu ke depan lebih dewasa, semacam itu. Dan ini adalah takdirmu. Kamu dan mereka akan bertemu dalam waktu dekat.
saya tidak tahu kapan, tapi ini kartu yang cepat datangnya, tidak disangka-sangka, ya semacam itu. Dari kartu The Hangman, dari kartu The Wheel of Fortune, mereka memiliki kecerdasan dan memiliki hoki, memiliki keberuntungan semacam itu, dan orangnya begini, mereka bisa memikirkan sesuatu, mereka bisa mencari jalan keluar apapun itu permasalahan, apapun itu, mereka orangnya mudah menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka temukan, semacam itu The Hangman. Dari Eight of Wands, mereka pintar berkomunikasi, mereka cekatan dalam melakukan tugasnya, mereka berpikir cepat, mereka selalu mencari jalan keluar dengan cepat dan baik dan berhasil. Mereka selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan berhasil, saya rasakan dari energi ini. Mereka giat di dalam pekerjaannya. Mereka orangnya tidak malas ya, saya lihat. Selalu aktif di dalam pekerjaannya. Mereka suka orangnya workaholic seperti itu. Mereka sangat suka. Saya rasakan mereka menyukai pekerjaannya di sini. Mereka menyukai pekerjaannya di sini, sehingga mereka berhasil di dalam setiap tugas-tugasnya di sini. Kalau dilihat dari asmara, mereka tidak terlalu begitu fokus, mereka tidak terlalu begitu berhasil di dalam hubungan di sini. Saya lihat dari kartu-kartu ini. Mereka bekerja di saya lihat dia kebanyakan di sini energi ini calon pasangan hidupmu ini, kebanyakan mereka bekerja di perusahaan tapi memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki keuangan yang stabil di sini. Mereka sukses di dalam pekerjaannya dan keberuntungan selalu memihak pada mereka. Orangnya kebanyakan orang yang memandang mereka adalah kebanyakan orang-orang yang memandang mereka menghormatinya di sini karena karena mereka memiliki kekuasaan kedudukan yang tinggi. The Fool. Pertemuanmu dengan mereka adalah awal perjalanan hidup mereka. Lembaran baru semacam itu. Kamu dan mereka membuka kehidupan atau lembaran baru di sini. Ten of Pentacles, Queen of Cups. Di sini saya melihat
bukan cuma dia. Di sini ada perasaan pasti, ada perasaan seimbang. Mereka memiliki perasaan padamu, dan kamu juga memiliki perasaan padanya. Ini hubungan perasaan yang timbal balik. Di sini ada perasaan timbal balik. Pertemuanmu dengan mereka dibantu dengan orang dekat di sini. Mungkin sepupumu, sepupu jauh atau sepupu dekat, atau paman, bibi, atau nenek di sini. Pertemuanmu dengan mereka dibantu oleh orang dekat di sini, atau teman dekat di sini, atau mungkin guru yang membantumu memperkenalkan mereka, semacam itu. Pokoknya di sini ada energi dekat. Kamu semacam itu, kamu dibantu dengan orang dekatmu. Pertemuanmu dengan mereka dibantu oleh orang dekat, semacam itu. Di sini ada tetangga juga, tetangga dekat, tetangga yang membantumu memperkenalkanmu dengannya, semacam itu. Bibi atau tante atau paman juga bisa di sini. Dan pada saat pertemuanmu dengan mereka, saat itu kamu dan dia ada perasaan timbal balik. Kamu juga ada perasaan, dan mereka ada perasaan padamu di sini. Dan ya, kebanyakan energi semacam itu di sini saya rasakan beberapa orang ya, umurmu dengan mereka agak berjauhan. Kemungkinan mereka lebih tua darimu. Jika kamu wanita yang menonton video ini, mereka usianya lebih tua. Jika kamu pria yang menonton ini, usia mereka lebih muda darimu, agak jauh, semacam itu. Perbedaan usia yang agak mencolok di sini. Ya, semacam itu. Apalagi ya? Oke, saya menarik pesan dari alam semesta untuk pile ketiga. Temperance, Ace of Wands. Di sini jangan terburu-buru mengambil keputusan. Di sini ada daya tarik yang besar. Kamu menyukai mereka karena fisiknya. Begitu juga mereka. Mereka tertarik padamu karena fisik. Dua-dua saling menyukai karena penyebabnya fisik. Mereka melihatmu menarik, kamu melihat mereka juga menarik. Dan ada rasa passion, ada rasa ketertarikan seksual yang tinggi, semacam itu, ketertarikan pada fisik semacam itu lebih besar di sini. Jadi hati-hati. Jangan langsung memutuskan sesuatu terburu-buru. Ambil beberapa hari jika kamu harus mengambil keputusan semacam itu. Ya, dengarkan kata hatimu. Karena kata hatimu itu adalah jawaban yang benar ya. Semacam itu. Ya, saya rasa tidak ada lagi pesan-pesan untuk pile ketiga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga membantu channel ini dan teman-teman. Bye-bye.